Baik, pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Maulana Yusran Sekjen dari PHRI. Ya, Pak Maulana, tadi sempat tertunda begitu kita bahas. Saya juga lagi-lagi mau tahu implementasinya di lapangan itu akan seperti apa. Apakah justru akan menjadi kendala baru, tantangan baru bagi pelaku pengusaha hotel dan restoran Indonesia ataupun bagi masyarakatnya sendiri yang ingin makan di restoran misalnya secara pribadi maupun bersama keluarga ini. Seperti apa kira-kira? Secara regulasi, secara aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu akan menjadi kendala. Iya. Tapi secara pengawasan ini akan menjadi masalah juga bagi pemerintah. Karena kan kita paham bahwa untuk mengawasi kegiatan-kegiatan di lingkungan masyarakat, misalnya di warteg, ya kan, pasar tradisional segala macam aja, itu tidak mampu pemerintah untuk mengawasi terkaitan dengan prokes, apalagi keterkaitan dengan masalah wajib orang makan dengan sertifikat vaksin. Yes. Nah ini akan terjadi nanti, pemerintah tinggal memilih mereka lebih mudah mengawasi yang besar-besar atau mengawasi yang kecil kan gitu. Nah ini nanti akhirnya menjadi hanya sekedar headline berita di media bahwa ada yang ketangkep bahwa restoran tersebut menerima masyarakat yang belum vaksin. Kan seperti itu jadinya. Hingga kita akan selalu balik ke masalah yang awal. Jadi bukan kita menyelesaikan permasalahan substansinya, tapi kita ribut hanya dalam sisi pengawasan yang kita tahu pengawasan itu hanya tebang pilih. Ini yang terjadi nanti. Itu yang kita sekali lagi kita sampaikan bahwa sebenarnya aturan ini harus benar-benar dipersiapkan dengan sesuatu yang benar-benar modelnya kita benar-benar bisa komit gitu Mas. Ya, mungkin kalau kita cermati ada beberapa mungkin ekonom yang sudah menyebutkan tidak akan terlalu efektif dan berpengaruh signifikan nih dengan adanya pandemi COVID-19 dengan penerapan misalnya warga yang mau masuk restoran harus menyertakan vaksin. Karena kita tahu pelaksanaan dari proses vaksinasinya sendiri pun di Indonesia juga masih dalam tahapan yang belum memenuhi target sendiri dari pemerintah. Meskipun kita tahu sudah sedang berusaha dikejar sampai dengan 2 juta vaksinasi per hari. Tapi Anda melihat apakah ini juga tidak akan berhasil dalam artian karena masih butuh juga nih masyarakat yang lagi melaksanakan proses vaksinasinya nih Pak Maulana. Ya kita kan sekarang sedang mengejar-ngejar bagaimana orang yang tervaksin itu makin meningkat kan gitu. Yes. Jadi target itu kan kalau bisa itu kita capainya bisa 100%. Namun pemerintah juga harus melihat ya dalam proses vaksin ini kita melihat ada beberapa banyak hal di dalam proses vaksin. Pertama adalah tadi kita melihat sendiri bahwa vaksin itu belum bisa kita buat ke tempat yang permanen. Itu satu hal. Kemudian keterkaitan data ini kita tahu datanya sentral, tapi pada saat pelaksanaan vaksin itu entah itu langsung ke pusat ke nasional atau tidak kita belum tahu. Yang jelas orang kalau vaksin di Jakarta, vaksin pertama di Jakarta, vaksin kedua harus di Jakarta kan gitu. Nah kalau kita ingin mensyaratkan orang untuk makan atau apalagi menginap di hotel itu harus sudah memiliki sertifikat vaksin, ini kan akan menjadi kendala kan. Pada kalau kita ingin melakukan yang namanya mensyaratkan sertifikat vaksin untuk melakukan sesuatu hal atau kegiatan, kita harusnya menyiapkan dulu bahwa vaksin ini memang benar-benar ketersediaannya memang benar-benar ada. Sehingga tidak menyulitkan bagi orang yang nanti akhirnya mau kegiatan tertentu harus bersyarat sertifikat vaksin, mereka vaksin dulu sebelum mereka lakukan kegiatan tersebut. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, informasi tempat yang permanen, bukan tempat yang berpindah. Ini juga sudah harus dipikirkan ke depannya karena kita memang benar-benar ingin mengakses segala lapisan masyarakat untuk bisa divaksin. Itu Mas yang menjadi note paling utama sebenarnya kepada pemerintah. Nah, jadi sebenarnya kalau dengan kondisi seperti saat ini nampaknya kalau saya menangkap mungkin agak sedikit agak sulit nih pada saat penerapan di lapangan karena memang siapa sih yang bisa mengawasi setiap rumah makan, restoran atau hotel setiap hari dari waktu ke waktu begitu untuk mereka yang masuk harus memberikan proses vaksinasinya ataupun pelaksanaan vaksinasinya kepada pelaku usaha hotel dan restoran. Tapi Anda melihat efektivitasnya ke depan begitu. Anda melihat bagaimana kebijakan ini? Ya, kami melihat kurang efektif ya, pasti kurang efektif. Karena kalau peraturan itu bisa akan efektif kalau pengawasannya bisa maksimal. Namun kita perhatikan sendiri, dari lini pengawasan prokes saja di lingkungan masyarakat kan kita sangat lemah. Otomatis apalagi kita melakukan ini, itu yang saya sampaikan tadi, nanti akan terjadi polemik pengawasan itu hanya tumpul di bawah, ketat di atas gitu. Dan di atas itu yang paling mudah sebenarnya restoran-restoran yang benar-benar terukur ya, mereka punya mengikuti SOP pemerintah terhadap prokes, mereka yang juga memiliki sertifikasi CSE. Nah ini nanti yang akan kena yang seperti
begitu ada kecolongan 1-2 orang yang masuk, nanti mereka akan menjadi heboh nasional. Itu yang terjadi nanti. Oh, oke. Nah, lantas dari PHRI sendiri bagaimana teman-teman di sana begitu mengantisipasi hal-hal seperti itu? Karena kita tahu juga di satu sisi kan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan sendiri, Pak Maulana. Ya, kami tentu akan mengikuti ya, Mas. Kan situasinya bukan dalam situasi yang kami memiliki pilihan. Jadi kalau pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, kita dari pilihan mau nggak mau harus ikut kan dengan kondisi seperti itu, apapun yang terjadi. Gitu. Namun sekali lagi itu tidak ada jaminan bahwa semua akan bisa melaksanakan dengan baik ya posisi seperti ini, karena situasi saat ini, kondisi restoran saat ini, semua lagi mengejar target untuk mencapai kewajiban mereka. Betul. Jadi begitu mereka dilonggarkan itu kan nanti ada perdebatan dan pertikaian juga antara konsumen dengan pemilik restoran itu sendiri nanti, dengan manajemen itu sendiri nantinya. Apakah mereka nanti perdebatan yang harus, kan nanti pasti ada kekecualian. Orang yang komorbid nanti akan protes, bahwa kami dia mau vaksin tapi dia tidak bisa. Otomatis, atau ibu hamil, dia tidak bisa vaksin gitu loh, karena dia lagi hamil. Otomatis akan terjadi perdebatan nanti di lapangannya. Seperti itu yang terjadi kan, yang mungkin berujung kisunya nanti di operation restoran itu sendiri. Jadi bukan di level pengawasan dari pemerintah itu sendiri nanti, Mas. Oke. Nah, dengan kondisi seperti ini mungkin kalau kita lihat dari sisi pemerintahnya dengan beragam kebijakan yang kaitannya dengan pandemi, kan ada lagi nih misalnya batasan waktu makannya sudah dibatasi, kemudian jumlah orang yang harus makan di dalam restoran juga dibatasi, ditambah lagi dengan adanya pemberian sertifikat vaksinasi untuk masuk ke restoran. Anda melihat ini akan semakin menekankah bagi para pelaku usaha hotel dan restoran Indonesia? Ya, kalau kita katakan menekan, sebenarnya kita komit dengan masalah batasan jumlah volume orang yang berada di restoran ya. Itu kita komit ya. Dari tahun 2020 kita menghadapi adaptasi normal baru, kita tidak ada, walaupun kita merasa ini menjadi tekanan dari sisi pendapatan, namun kami tetap ikut melakukan itu, sudah terbukti. Namun hal-hal yang mungkin susah diimplementasikan kebijakan baru seperti makan 20 menit, kemudian juga termasuk sertifikat vaksin, ini menurut kami sangat-sangat luar biasa, kurang efektif lah Mas, kira-kira. Susah untuk pengawasan dan implementasi sangat sulit. Tapi kalau pembatasan masalah masalah jumlah orang yang makan untuk dine in, itu kita udah komit sebenarnya. Oke, komitmen akan tetap dilakukan dalam penegakan protokol kesehatan ya selama masa pandemi. Dan saya ingin tahu sejauh ini bagaimana dengan dampak pandeminya sendiri nih terhadap para pengusaha hotel dan restoran Indonesia. Kalau bicara dampak pandemi, saya rasa itu sesuatu yang sudah selalu didengar di media ya, bahwa memang situasinya sangat sulit. Tekanan-tekanan dari kewajiban dari para pelaku usaha itu cukup besar ya, baik itu dari sisi operasional perusahaan, kemudian juga termasuk dari sisi kewajiban terkait dengan kewajiban pembayaran pajak ke pemerintah, pajak daerahnya. Kemudian juga terkait dengan perbankan dan juga termasuk masalah listrik. Itu masalahnya semuanya sih sudah masalah yang poin-poin yang klasik ya, yang dari dulu pasti didengarkan, betul. Nah ini tentu akan semakin melebar Mas, gapnya tentu akan menjadi luas. Dan dengan tidak ada jalan keluar dan tidak adanya kompensasi dari pemerintah, tentu pola mereka bertahan itu sudah cara-cara yang mereka bisa lakukan semaksimal mungkin ya, untuk mereka untuk bertahan. Ya masih bersyukur jika mereka masih bisa bertahan. Itu seperti itu aja kira-kira. Baik, itu ada kondisi yang mungkin kita sudah banyak dengar dan baca di media massa. Tapi dengan diperpanjangnya kembali durasi untuk PPKM level 4 sampai dengan 9 Agustus, tanggapan dari PHRI? Ya kami tentu agak prihatin ya kebijakan tersebut. Di sisi lain kami juga sebenarnya memang khawatir dengan kondisi yang ada saat ini ya, saat masalah kondisi COVID-nya, korban COVID-nya dan seterusnya. Namun di sisi lain juga kami berharap pemerintah, tanpa intervensi pemerintah, kebijakan ini tentu sektor usaha nggak bisa diselamatkan gitu. Agak sulit untuk menyelamatkan karena mereka harus menyelamatkan diri masing-masing tanpa ada intervensi pemerintah. Sementara di setiap sektor usaha itu juga mereka juga melibatkan adanya tenaga kerja yang juga seharusnya tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri gitu loh, untuk memberikan bagaimana perusahaan itu bisa tetap bertahan di situasi seperti ini dengan memberikan kompensasi atau intervensi berupa stimulus atau relaksasi.
sehingga semuanya bisa bisa bangkit kembali pada waktunya nanti, pada waktu tentu angka COVID-nya sudah menurun. Gitu. Baik, tapi kalau kita lihat juga pemerintah kan sudah memberikan insentif ataupun relaksasi untuk beragam industri, termasuk juga pariwisata, hotel dan restoran begitu. Apakah itu belum bisa dirasakan secara langsung, Pak, atau bagaimana? Kalau kita bicara relaksasi atau stimulus ya, kami baru mendengar itu dari media ya Mas ya. Tapi implementasi kami belum tahu. Kriterianya kita juga belum tahu, sosialisasinya juga belum ada. Tapi memang berita masalah stimulus, bantuan insentif dari pemerintah itu sudah ada di berbagai media dan medsos. Itu satu hal. Yang kedua, untuk masalah bantuan dari BLT tenaga kerja itu memang kita sudah mulai ya. Sudah mulai. Namun sekali lagi, di sini ada kriteria yang juga cukup rumit bagi pelaku restoran ataupun hotel untuk memenuhi kriteria, maksudnya seperti wajib untuk memulihkan BPJS tenaga kerjaan sampai bulan Juni tahun 2021, di mana sektor usaha ini kan sudah sulit ya untuk beroperation dari sejak tahun 2020, di mana mulainya PSBB bulan Maret tahun lalu. Gitu. Jadi agak sulit ya untuk menikmati itu gitu loh. Jadi itu kurang efektif di sektor kami. Gitu. Ya, sudah ada, tapi ada persyaratan yang juga sulit terpenuhi dengan adanya tekanan pandemi COVID-19 begitu Pak Maulana. Betul. Baik, ini sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi yang sudah disampaikan. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi, kemudian informasi tambahan tentunya bagi pemirsa iDexan menyikapi kondisi pandemi COVID-19 khususnya dari dunia usaha perhotelan dan juga restoran di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Maulana. Stay healthy Pak. Ya, terima kasih Mas. Baik.